Salam sejahtera dan salam sehat untuk saudara yang mendengarkan video ini. Video ini saya tujukan kepada adik-adik mahasiswa yang memasuki semester akhir dalam perkuliahan mereka. Tepatnya ketika mereka sudah masuk dalam proses bimbingan skripsi. Saya ingin menyampaikan tips manjur ya dalam menjalani pembimbingan skripsi. Ketika adik-adik mahasiswa memasuki semester akhir, ini merupakan momen yang paling krusial ya, dan momen yang paling tidak terlupakan. Ya, seringkali dalam mengerjakan skripsi saya mendapati beberapa mahasiswa menjadi stres. Ya, beberapa mahasiswa juga moodnya tidak enak, dan mungkin ada beberapa yang bisa sakit hanya gara-gara mengerjakan skripsinya. Nah, karena itu di dalam hal ini diperlukan peran dosen pembimbing untuk membimbing mahasiswa tersebut. Tetapi kalau adik-adik boleh jujur ya, rasa takut sering sekali mungkin kalian alami ya sebelum mendapatkan dosen pembimbing. Ya, ketika kalian menantikan SK SK dosen pembimbing skripsi ya. Hal ini memang wajar ya, sebab memang peran dosen pembimbing sangat menentukan cepat atau lambatnya adik-adik lulus ya dalam bab-bab yang sudah ditentukan. Nah, lalu bagaimana caranya ketika kamu mendapatkan dosen yang kamu sangat sulit untuk melakukan komunikasi dengan dosen tersebut? Ya, apa saja tipsnya? Nah, saya ingin berbagi bahwa ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Ketika kamu mendapatkan dosen pembimbing yang dalam tanda petik tidak sesuai dengan keinginanmu, atau katakanlah dosen tersebut ya agak streng ya, dosen tersebut sulit dijumpai, nah maka apa yang harus kamu lakukan? Nah, beberapa hal ini dapat membantu adik-adik mahasiswa. Yang pertama, ya seringlah adik-adik mengingatkan dosen pembimbing. Kali aja lupa. Ya, manusiawi memang, manusia bisa lupa. Ya, tetapi kalau dosen pembimbing kamu itu sering lupa, maka kamu harus juga sering mengingatkan dia. Ya, jangan sampai ketika dia lupa, kamu tidak mengingatkan, akhirnya waktu berjalan terus. Nah, ketika kamu hendak menghubungi dosen pembimbing kamu melalui telepon atau pesan singkat, ada hal-hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama, ya kamu harus menghubunginya dengan etika ya, sopan. Ya, ketika kamu menchat Bapak Ibu dosen pembimbingmu, sapalah dia terlebih dahulu. Ya, selanjutnya gunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir yang paling penting, perhatikan waktunya kamu mengirim pesan. Nah, saran saya adik-adik mahasiswa, hubungilah dosen tersebut pada jam kerja ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, ketika chat kamu atau telepon kamu tidak diangkat dan tidak dibalas, ya jangan merasa sedih atau kecil hati. Kamu ingatkan lagi, besoknya ingatkan lagi. Ya, dengan hal yang sama, sapa lagi. Ya, kalau masih juga belum dibalas, masih juga belum diangkat telepon kamu, nah kamu ingatkan besoknya lagi. Nah, kali aja dosen pembimbing kamu itu punya tugas tambahan dan masih ada urusan yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu menghadapi dosen pembimbing skripsi yang menurut kamu sedikit agak lama dalam membimbing kamu, kamu juga harus menunjukkan progres kerja. Ya, dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 nantinya sampai selesai. Nah, hal ini perlu kamu perhatikan. Ya, tunjukkan proses kerjamu. Dan jangan takut juga untuk mengeluarkan ide-idemu. Karena apa? Karena semakin kamu menguasai isi skripsimu, maka hal tersebut akan menandakan bahwa kamu adalah mahasiswa yang memang siap untuk melaksanakan sidang di waktu yang akan datang. Karena itu keluarkan ide-idemu, ya. Dan kamu juga perlu menyanggah ketika ada sesuatu yang menurut kamu tidak pas dengan masukan dari dosen pembimbing, ya tentunya dengan etika juga ya. Kamu bisa menganggap bahwa itu semi debat sidang ya, sebelum kamu merasakan sidang yang sesungguhnya. Ya, karena itu jangan malas. Ya, kamu harus kerjakan hari lepas hari.
Nah, ketiga, kalau kamu mendapatkan dosen yang sangat cuek sekali, nah ini memang menjadi masalah ya bagi adik-adik mahasiswa. Tapi saran saya, kamu juga jangan bersikap yang sama. Ya, kamu harus agresif. Ya, kalau kamu dapat dosen yang cuek, ya berarti kamu harus agresif. Nah, jangan langsung pesimis begitu ya. Jikalau kamu mendapatkan dosen pembimbing yang cuek, sudahlah, kamu jadi pasrah gitu. Jangan. Justru kamu harus berusaha dengan sedikit agresif. Ya, supaya apa? Supaya dosen kamu itu dapat mengalahkan sikap cueknya. Jadi jangan berdiam diri ya, harus lakukan usaha. Ya, berusaha untuk menghubunginya, berusaha untuk menemuinya. Ya, kalau perlu kamu harus tahu kira-kira hari apa, jam berapa dia masuk ke kantor. Ya, kira-kira kapan dia makan siang di kantin supaya kamu bisa menjumpai dosen tersebut, lalu kamu bisa bertanya. Ya, itu kalau kamu serius ya. Yang terakhir, nasihat Bapak kepada adik-adik mahasiswa adalah tekunlah berdoa. Memang sedikit agak lucu ya. Apa hubungannya ya tugas pembimbingan skripsi dengan doa? Nah, kalau tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan kepada kalian tidak mempan juga, ya maka jalan yang terakhir adalah kamu harus berdoa. Ya, kamu harus doakan dengan sungguh-sungguh. Ya, saat semua jalan tak lagi bisa ditempuh, hanya Tuhan yang dapat menyadarkan dan menyentuh hatinya. Nah, ketika semua usaha maksimalmu telah kamu lakukan, tapi juga masih sulit untuk mendapatkan pembimbingan dengan dosenmu, maka cara yang terakhir dan yang paling ampuh adalah berdoa. Karena itu, tekunlah berdoa. Doakan dia supaya sehat-sehat, doakan dia supaya hatinya juga dijamah oleh Tuhan, dan dia juga punya waktu untuk membimbing adik-adik. Nah, mungkin ini dapat kamu terapkan ya ketika kamu sudah memasuki masa-masa mengerjakan skripsi. Ya, saya berdoa semua proses pembimbingan skripsi adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang berlangsung dapat berjalan dengan baik. Sukses selalu ya. Sampai jumpa. Tuhan beserta kita selalu. Salam.